Saya ke Mas Saiful. Mas Saiful, jadi debat Cawapres semalam ini membuktikan bahwa calon wakil presiden ini bukan ban serep ya gitu ya. Kekuatan Capres dan Cawapres ini harus sama. Bagaimana menjaga sinergitas ini dengan selaras dan bisa diejawantahkan ke debat-debat selanjutnya, Mas? Ya, kebetulan Mas Anies dan Gus Imin memang sudah mendeklarasikan diri sebagai kepemimpinan Dui Tunggal Nasional. Artinya dua-duanya Mas Saiful? merasa saling membuka oleh kedua beliau. Halo, Mas? Ya, silakan Mas. Halo. Tadi sempat keputus ya. Oke. Ya, Mas Anies dan Gus Imin secara terbuka sudah menyampaikan bahwa beliau berdua adalah Dui Tunggal. Jadi kepemimpinannya akan dilaksanakan secara Dui Tunggal sebagaimana dulu kita pernah punya sosok Pak Karno dan Bung Hatta. Jadi dua-duanya meletakkan diri sebagai Dui Tunggal yang saling melengkapi dalam berbagai isu dan dalam berbagai aspek. Nah, termasuk pada konteks ini, splatnomik gagasan yang dirumuskan oleh kedua belah beliau yang sama-sama merasakan betapa Indonesia ke depan membutuhkan pemerintahan yang tadi kita sampaikan berpihak kepada rakyat. Salah satu contohnya misalnya hari ini pemerintahan hari ini selalu ngomong investasi besar di mana-mana, tapi saat yang sama pengangguran kita masih sangat besar sekali. 8 juta lebih dan 80 jutanya masih bekerja di sektor informal dan itu rentan terhadap pendapatan yang seringkali tidak jelas, tidak pasti. Nah, pada konteks yang semacam ini termasuk yang menjadi semangat kita untuk melakukan koreksi melalui splatnomik. Yang Anda melihat tadi malam, Mas Saiful, apakah memang tidak ada keterbaruan dalam tema ekonomi yang diusung oleh cawapres-cawapres lain, Mas, dalam debat semalam? Ada beberapa, termasuk misalnya pada isu menyangkut soal APBN, alokasi APBN kita, Gus Muhaimin tadi malam secara tegas menyampaikan APBN kita yang selama ini terkuras untuk infrastruktur dan mengabaikan manusianya, mengabaikan masyarakat dan rakyatnya, ke depan perlu dikoreksi secara besar-besaran. Beliau menawarkan 5% yang itu setara 150 triliun untuk diberikan kepada anak-anak muda dengan program Kamu. Jadi kredit usaha untuk anak muda. Dan ini saya kira langkah luar biasa untuk merespon menyangkut soal betapa hari ini anak-anak muda kita yang masih mengalami pengangguran di mana-mana. Yang kedua juga pemerintah harus turun langsung. Kesulitan akses dana, fasilitasi pemerintah harus secara konkret diterjemahkan dan diwujudkan. Selama ini kita selalu ngomong soal bonus demografi, tapi program pemerintah nggak pernah konkret. Bagaimana bonus demografi itu bisa dituntaskan. Dan itu, nah, itu semuanya tawaran ya, baru, termasuk dalam skema alokasi APBN kita yang baru. 5 miliar per desa per tahun, itu juga termasuk dalam program splatnomik, karena selama ini anggaran dana desa per tahun hanya 1,5 miliar per desa, nanti akan didorong sampai 5 miliar. Kenapa pilihan ini dilakukan? Karena kita tahu persis bahwa Indonesia yang begini besar, hampir 51% penduduknya ada di desa-desa. Nah, kita meyakini ketika putaran anggaran ini langsung menyentuh sampai pada level bawah, insya Allah semua agenda dan persoalan kesejahteraan dan kemakmuran bisa kita tuntaskan. Skemanya adalah anggaran yang biasanya habis untuk dibagi habis di kementerian, kita langsung dorong menjadi anggaran dana desa supaya direct langsung bisa dinikmati oleh rakyat yang ada di desa-desa. Oke, baik. Saya ke Mas Oki. Mas Oki, singkat saja, bagaimana membuat konsep baru seperti ini? Kita punya istilah sekarang splatnomics ya, supaya bisa memikat calon pemilih, kemudian juga memastikan calon pemilih kita bahwa ayo lihat ide gagasan, bukan gimmick. Oke, yang tadi yang disampaikan oleh Mas Saiful menurut saya harus betul-betul diterjemahkan dalam kampanye yang cukup masif ya, komunikasi politik yang cukup masif ke publik, dan itu waktunya masih ada. Dan tadi disampaikan soal Kamu tadi itu menurut saya sangat jelas ya. Jadi ketika problemnya hari ini petanya adalah problem kita adalah kesenjangan
macam-macam nih, Jakarta luar Jakarta, Jawa luar Jawa, kota desa, lalu kemudian the have and the have not, dan itu juga ada kesenjangan anak-anak muda yang selama ini mendapatkan akses, kalau dalam konteks UMKM, akses modal, akses pendampingan, lalu kemudian akses pasar. Nah ini kan Slepetnomik ini mencoba untuk mengakomodasi dan memberikan solusi-solusi. Dan tadi yang disampaikan juga secara konkret ya, tadi kamu tadi kredit tadi anak muda usaha tadi kalau nggak salah. Nah itu kan memang selama ini itu yang selalu dikeluhkan oleh anak-anak muda yang menjadi pegiat ekonomi atau entrepreneur. Lalu yang kedua adalah tadi tiap desa 5 miliar. Nah ini harus betul-betul disampaikan ke rakyat secara cepat dan masif gitu ya. Dan saya pikir partai pengusung dalam hal ini dan tim pemenangan dari Anies Mohaimin itu saya pikir sudah paham bagaimana cara mensosialisasikan secara grassroots, dan itu memang harus betul-betul tersampaikan ke mereka melalui berbagai media baik online maupun offline. Lalu saya juga memahami kemarin dalam debat, dan menurut saya cukup rasional dan bisa jelas positioning dari Gus Mohaimin ya, nomor urut 1 ini adalah dalam konteks pajak. Ini juga, dan ini menjadi problem hari ini gitu. Betapa komplain dari masyarakat kelas menengah dan menengah bawah terkait dengan tingginya pajak ini juga menjadi problem besar, dan itu kan kaitannya dengan rasa keadilan ketika ternyata layanan publik, fasilitas publik, akses kemajuan atau katakanlah kesejahteraan bagi masyarakat itu juga ternyata tidak banyak perubahan. Jadi artinya yang harus didengar ini adalah bagaimana suasana kebatinan rakyat, dan saya pikir hari ini nomor urut 1 ya Anies Imin dengan Slepetnomiknya dan 8 jalan perubahan yang menjadi visi misi dari Anies Mohaimin, saya pikir itu cukup clear gitu. Nah tinggal bagaimana sekarang itu segera dikomunikasikan ke masyarakat. Dan tapi tetap Mas Anggi, gimmick-gimmick itu penting karena memang ternyata segmentasi untuk penikmat gimmick-gimmick receh itu kadang-kadang ternyata masih ada gitu, dan mungkin mulai dari situ lalu kemudian substansi bisa menyusul. Dan itu dilakukan itu secara yang kita tunggu ya Mas ya, cepat. bagaimana strategi dan juga evaluasi dari semua tim. Gimmicknya ada, esensi ide gagasannya juga jangan ketinggalan, begitu ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.